ya. Oke, kita mau panen ini. Minimalnya 300-an. Maksimal. Nah, maksimalnya untuk pembibitan ya. Nanti kalau sudah di HSD di sana baru dia naik 200 lagi. Jadi 700. Jadi kalau misalnya lewat dari maksimum 500 ada efek samping apa? Ada efeknya. Apa itu, Bang? Efeknya dia bakal tanaman kita nih terbakar, mati. Gosong ya, Bang. Terbakar ya? Gosong dia. Enggak hidup. Nggak hidup. Kita semua itu harus Kita kan ini kan ibaratnya kan pakai pupuk kimia, ada reaksinya di dalam. Ya. Jadi ada dia efeknya di dalam apa ini? Konsentrasinya. Jadi ini dihidupkan terus saya, Bang ya? Iya, kalau saya kan mengirit-ngirit apa listrik, saya biasanya kalau di rumah aja, ini palingan satu hari ini saya hidupkan cuma 3 kali. 3 kali misalnya pagi, nanti jam berapa jam, Bang? 20 menit aja. 20 menit nanti baru siangnya digitukan lagi gitu, Bang? Enggak, maksudnya 20 menit hidupkan aja gini. Nanti nanti kan udah ada 20 menit, udah basah semuanya sampai di sini, rok bolang di sini begini, baru dimatikan. Itu khusus untuk di rumah aja ya. Kalau untuk keluar kota, ya udah hidupkan aja dia. Gitu. Hidupkan aja. Nggak apa itu, Bang? Hidup ya? Enggak lah. Namanya kita kan sistem hidro namanya. Mau mendalami tentang ini, kalian bisa masuk ke Hagro di Una itu. Enggak ada masuk tuh. Enggak, maksudnya kita ini cara komunitas namanya. Macam Tahu kalian yang organisasi yang itu. banyak itu hidroponik itu. Itulah dia. Keadaan ini dingin, hujan redup ya kan. Jadi kalau misalnya terik panas sampai tinggi CC-nya nggak ada efeknya juga. Terus. Maksudnya kena hujan ini? Nah, misalnya dia ada suhu panas, suhu dinginnya, ada ngaruh nggak sama tanaman? Oh, enggak ngaruh, aman-aman aja. Lebih bagus dia panas sekali. Panas terik kok? Iya, panas terik. Karena selada ini paling banyak membutuhkan sinar matahari. Cuma keadaan suhu kalau dia panas sekali, mau juga dia mati. Nah, itu tadi maksudnya ditanya doang. Iya. Jadi kalau kita menanam salad ini kan tanaman salad ini kan tanaman dari apa? Pergunungan sana, bersagi. Ah. Jadi ini namanya seedling. Apa guna seedling itu? Ini di sini dia untuk peremajaan. Iya, peremajaan. Peremajaan. Iya. Ini kalau di sini namanya kan kalau ini namanya HSS untuk hitungan harinya. Kalau iya untuk jadi seperti mana tadi yang bibit tadi? Ah, kayak gini kan. Ini umurnya sekitar 14 HSS. 2 minggu. 2 minggu. Nah, Bang, nah. Satu SS 7 hari. Oke. Kalau ini kan namanya kan apa HSS. Hitung sama inilah dia berapa yang kesini kemari. Ini kan baru semalam, berarti baru sekitar 2 HSS, ya kan? Jadi gini cara kerjanya. Kalau biasa kan orang pembibitan kan orang biasanya untuk peremajaan dia kan main semprot gini aja dia kan. Ada main semprot, ada main siram. Kalau kita pemakaian seedling ini lebih efektif dia. Mau keluar kota kita, mau ke Eropa, mau ke Apa ya kan? Asalkan airnya hidup aja kan. Iya. Berapa lagi bibitannya? Hotel masuk penjara pun intinya bisa dia. Jadi kalau kita kan sebetulnya kalau untuk pemasangan ini kita pakai Android pun bisa untuk mematikannya, atau menghidupkannya. Nama alatnya ekslator namanya. Eskalator. Bang, ini yang hitam-hitam ini kenapa ini, Bang? Ini kenapa ini busukannya, Bang? Kalau ini kalau ini yang disisihkan ini yang apa yang udah mati, dia diseleksi dia di sini. Sebetulnya ini yang minggu semalam ini, abang singkirkan nanti bisa nanti kapan lagi pembibitan digunakan kembali lagi. Ini matinya kenapa, Bang? Mati nih. Pertama itu untuk secara umum ya namanya kan. Itu dari merek benih kita pertama. Merek benih. Misalkan abang ini kan biasanya pakai cap panah merah. Kan itu kan daya tumbuhnya dia hanya sebatas 85%. Berarti sekitar berapa yang mati? 15. Nah, 15. Nah, 15% mati. Ya begitulah dia. Berarti 15% itu mati kita singkirkan. Jadi benih apa jadi yang bagus, Bang? Tadi itu benih selada 98%. Iya, berarti Yang mana? itu tadi benih selada warna hijau. Yang apa itu? Yang bungkus yang ini yang warna putih punya Bang. Ada di lain kecil. Yang murah. Kalau itu agak mahal itu. Jadi Tapi contoh cap panah merah juga. contohnya yang bagus sekali mana, Bang? Bagus. Belum nampak itu. Mana, Bang? Udah bagus ini.
Itu udah positif tumbuh kan bang? Itu kan tumbuh. Enggak, bangunan positif besar gitu kan bang? Tadi Bang. Jadi ada yang mempertanya cara cara menggunakan ini. Kami yang bingung itu. Coba presentasi pakai apa? itu lain lagi. ini ya, ini kan airnya udah dipupui. Kalau dia air netralnya dia palingan dia sebatas 30, 50 gitu dia biasanya kan. Kalau dia ini air pupuk udah tinggi dia. Dan kameramen Bang. Berapa ini bang? Oh. Ya, ini ke atasnya ngapain? Sampai itu yang apa bang? Ini sekitar berarti kan dari campur pupuk. Dia naik ppm-nya jadi 578. Itu yang di PJ tadi yang mana itu bang? Yang tengah? Yang hall. Hall. Buat ini untuk biasa temperatur. Temperatur. Udah. Menggunakannya cuma dicelupkan gitu ya bang? Iya. Enggak pala di sampai lama gitu? Enggak usah. Oh mau nyelupnya lama? Sampai apanya angkanya apa ini stop dia. Baru dia akan memposekan dia. Ini dia. Kita kan pembibitan. Sekiralah kita baik diletakkan di aspal mana? Iya. Mati dia. Matilah. Mati kan? Dia harus di tempat yang sejuk. Ini kenapa kan kita pakai ini? Kalau misalkan ini kan ibarat ini bayi nih. Ini kan bayi. Balita. Gak mungkin balita kita letakkan di aspal. Kita biarkan kapal ke jalanan. Ibarat gini juga dia. Bayi bacang Bang. Jadi kan kalau misalkan bayi itu kan diletakkan di pas pasti kena tabrak. Jadi kalau ini kena hujan, Kena siramnya, kena tabrak hujan. apalagi curah hujan itu kan pasti batang ini akan patah dia kena curah hujan. Makanya dia harus pakai ini dia. Tanya kenapa nggak pakai itu apa itu dong? Paranet apa namanya? Paranet. Paranet. Kenapa gak pakai paranet? Kenapa campur airnya bung ini bang? Iya nggak? Gimana? Biar nggak campur airnya sama air hujan itu kan? Iya itu pertama. Oh nanya kok jauh. Nah itu tadi. Bagus kamu usah nanya. Nggak ada nanya. Udah. Ada lagi. Bang belut bang belut. Bang panggil itu bang. Mau nanya dia. Enggak. Kalau tempiasan, Tempias gitu. tempiasan enggak apa-apa. Asal jangan berlebihan dia. Kalau misalkan ada terjadi kelebihan hujan, kita cukup mencek apa ini ppm-nya, tinggal menambahi pupuk dia. Tinggal tambah Lagian pun kita kalau masuk hujan kita enggak rugi. Krep ya sap. Kenapa, Bang? Karena airnya tertampung juga dia. Iya. Tertampung juga kan. Cuma kita kan hanya menambah pupuk aja lagi. Oh iya. Kandungan air biasa dengan air hujan apa nggak beda bang? Jelas beda. Beda makin ditambah pupuknya. Nah, itu dia. Ya kan? Iya bang. Jadi saya juga ada juga ini usaha membuat instalasi hidroponik untuk rumah-rumah dinas. Macam ini barusan ini saya buat instalasi hidroponik. Instalasinya aja Bang. Sama apanya? Bibit, alat apa sama panduan untuk dari pembibitan sampai panen. Saya ajarin Semua. semuanya. Itu sekitar harganya biasanya kan tergantung sama ukuran dari instalasi itu. Misalkan saya barusan buat ini untuk dinas inspektorat sekitar 2.900.000. Iya. Kalau untuk hal rumah-rumah pribadi itu sekitar 22 jutaan. Ini daya listrik yang diperlukan itu berapa itu bang? Enggak lah, yang penting dia nanya. Dia mau nanya. Sekitar 30 volt. Kalau ini pakai mesin yang kecil itu bisa ya? Bisa. Oh iya. Kasa ini yang besar. Sederas ini. Kalau kita mau menderaskan apa enggaknya kita ini. Oh, dari keran ini bang ya? Iya. Ini lebih bagus. Deras apa? Enggak deras bang? Santai, netral. Main aman. Santai. Iya. Kayak tahu lah. Ada lagi? Ini bang, selama di sini berapa hari untuk bisa pindahkan ke sana metode tempat pemindahan? 14 hari. Atau biasanya 14 HSS. Itu ukurannya sampai semana biasanya? Segini atau lebih besar lagi? Ini enggak selada ini. Oh, kukira selada bang. Ini sawi. Ini yang selada.
Ini sekitar 14 hari. Sawi itu lebih panjang. Jadi segini baru bisa dipindah, Bang? Daunnya itu lebar ya. Udah harus apa? Udah harus Kebetulan dipindah? kalau kalian mau lama bisa juga dibesarkan untuk sistem NFT. Berarti nggak harus segitu ya, Bang ya? Iya, kalau untuk DFT bisa di segini, kalau NFT nggak bisa. Hari ini bang, kita nggak pernah nyiram lagi kan bang. Nggak pernah nyiram tiap hari satu, baru keduanya kita cuma ngecek Ngecek ini apa ini aja PPM. PPM nya. Jadi 24 jam airnya aktif terus. 24 jam Kalau ini kita terus. keluar kota 24 jam. Kalau kita di rumah aja sehari 3 kali aja. Hanya sebatas 20 menit. Kau bilang tadi 1 hari semua. Kan 24 jam tadi. Kalau kita tahu cara pembibitan, selanjutnya tadi kan ada tempatnya, tempat sebelumnya. Kalau kita taruh di tempat gelap, kita pindah ke situ. Udah tahu semua kan? Materi selanjutnya kita mengenai pencampuran pupuk. Ya, oke, kita mau panen ini.